Nah, tujuannya sebenarnya untuk meracik CVT ini teman-teman. Itu nggak hanya asal sembarang ngerakit, di mix gitu kan, pasang nggak cocok bongkar, pasang nggak cocok bongkar. Nah, ini saya mau ngasih tahu tipsnya ke teman-teman sebelum upgrade dan juga sebelum mungkin membeli sebuah partnya daripada sayang duitnya gitu kan. Ya, buat kita kaum pas-pasan gitu kan, apalagi masih budget pelajar. Oke guys, welcome back bersama saya Indra Mirudin di Indro Channel. Oke, hari ini seperti biasa kita akan sore riding santuy setelah kita beres bekerja, anjay. Oke guys, jadi hari ini kita mau riding santuy seperti biasanya di sore hari ya. Dan akan ada beberapa topik ataupun hal yang menarik yang akan coba untuk saya bahas hari ini. Ini hari apa ya? Selasa, Rabu, Selasa ya. Selasa sore inilah pokoknya, intinya begitulah ya. Nyaris anjay. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membahas tentang apa sih perbedaannya ketika kita pakai roller yang enteng dan roller yang berat. Lalu apa saja perbedaannya ketika kita upgrade versi VT yang 1000 rpm, yang 1500 rpm, atau kita pakai versi VT yang biasa. Dan kenapa pula kita harus upgrade per sentry gitu kan, atau per kecil yang ada di kampas gandanya. Nah, jadi teman-teman sekedar informasi gitu ya. Dan ini saya akan menceritakan sesuai dengan apa yang sudah saya alami sendiri. Nah, dimana sebetulnya sebelum NMAX-nya saya ini main kirian gitu ya. Kalau sekarang kan posisi udah full kirian ya. Sebetulnya tadinya sih penyakitnya itu cuman karena disebabkan oleh lemot. Tarikannya itu berat banget untuk NMAX New ini. Tambah lagi agak lama kemudian itu mulai memang beneran kerasa ada gerdeg dari CVT gitu kan. Nah, kerasa gerdegnya itu gimana? Kalau misalkan sekedar digas ngegeter itu kan biasa, cuman ini ngegeternya itu sampai ke seluruh bodi motornya. Jadi kalau digas tuh sampai grrrr kayak gitu. Nah, jadi ini bener-bener itu penyakit gerdegnya NMAX. Nah, alhasil sebetulnya teman-teman nggak harus upgrade kirian gitu kan, nggak harus upgrade full. Dalam artian harus beli yang mangkok kartel, puli bubut dan sebagainya. Itu nggak harus untuk ngilangin gerdeg. Karena untuk ngilangin gerdeg setelah saya pernah coba, itu hanya cukup ganti kampas gandanya. Itu punya NMAX lama yang lebih tebal dan lebih gede gitu kan. Karena untuk kampas ganda NMAX yang new ini dia kecil banget. Nah, kita ganti kampas gandanya, itu udah agak ngurangin tuh gerdegnya gitu kan, penyakit gerdeg yang ada di motor NMAX New ini. Sebenarnya dengan cukup ganti satu part aja, yaitu kampas gandanya diganti dengan NMAX yang lama, itu penyakit gerdeg udah cukup bisa diminimalisir. Nah, cuman masih dirasa memang ada sedikit gerdegnya. Secara performa tarikan agak enteng sedikit. Alhasil waktu itu saya jadilah coba untuk upgrade roller. Waktu itu kalau nggak salah saya coba turun ya. Artinya diturunin itu di split, disilang roller 10 gram dan 13 gram punyanya Seon dan masih Orion bawaan NMAX ini. Nah, makin enak lagi tuh ceritanya. Jadi kan waktu itu kampas ganda udah ganti punya NMAX Old. Terus roller udah silang 10 dan 13 gram gitu kan. Dan itu udah enak banget asli. Itu udah cukup enak, gerdegnya udah cukup hilang, tarikannya enteng. Nah, cuman ternyata top speed di atas sedikit berkurang ketika roller kita dientengin. Dan berasa di tengah sampai atas itu, tarikan tengah ke atas itu yang memang agak sedikit berkurang. Nah, cuman itu aja sih. Akhirnya coba riset lagi, saya upgrade satu dulu nih per CVT-nya. Nah, saya pernah pakai per CVT yang 1200 rpm dan 1500 rpm. Lalu yang paling kerasa, yang paling dipakai sampai dengan sekarang ini memang yang 1500 rpm. Alasannya kenapa? Padahal kan banyak memang mungkin bengkel-bengkel ataupun teman-teman yang lain lebih milih di 1200 rpm dan lain-lain. Nah, alasannya saya milih 1500 rpm itu karena memang ngejar tarikan bawahnya itu biar agak jengat. Jadi biar tarikan bawahnya itu biar agak ngigit gitu kan, biar agak gerung. Nah, sehingga setelah dikombinasikan dengan kampas ganda NMAX Old dan dikombinasikan dengan roller silang 10/13 gram lalu per CVT yang saya pakai punya PCX ya, yang super panjang gitu kan, PCX atau Vario lah. Buset, muter sembarangan. Yang PCX atau Vario itu yang 1500 rpm karena setelah saya pakai yang 1200 rpm memang top speed agak oke.
Terus tarikannya masih kurang, hasil saya pakailah yang 1500 rpm. Nah setelah itu sebenarnya motor udah cukup oke ya, dengan posisi kita fully standar, mangkok kampas ganda juga masih yang standar. Nah tapi dirasa masih ada yang kurang dikit lagi gitu kan, jadi dikit lagi, kurang banget dikit lagi apa gitu ya. Akhirnya ternyata di tarikan bawah tengahnya saya coba untuk beli satu part lagi, yaitu upgrade persentrinya. Jadi persentrinya juga setelah saya lihat-lihat gitu kan, mau pakai yang Xeon, mau pakai yang apa kemarin itu, yang Vario, yang NMAX gitu kan. Akhirnya saya pakainya itu yang punyanya Beat, dari mereknya, ada mereknya CLD, itu yang 1500 rpm. Karena kenapa? Setelah saya coba perhatikan gitu kan, dari sekian banyak persentri, itu memang bentuk persentri yang paling tebal dan yang paling panjang itu cuman punyanya Beat karbu zaman dulu. Alhasil saya cari-cari ke bengkel dan saya belilah Beat, Persivity Beat yang 1500 rpm. Oke. Nah tujuannya sebenarnya untuk meracik CVT ini teman-teman, itu nggak hanya asal sembarang ngerakit, di mix gitu kan, pasang nggak cocok bongkar, pasang nggak cocok bongkar. Nah ini saya mau ngasih tahu tipsnya ke teman-teman sebelum upgrade dan juga sebelum mungkin membeli sebuah partnya daripada sayang duitnya gitu kan. Ya buat kita kaum pas-pasan gitu kan, apalagi masih budget pelajar, saya sih nggak rekomendasikan kalau teman-teman upgrade hanya sekedar melihat dari review gitu kan, melihat dari saran orang atau melihat dari saran bengkel. Nah konten kali ini saya akan coba membahas bagaimana caranya teman-teman meracik CVT kirian itu sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Oke, dicatat ya satu lagi, sesuai dengan kebutuhannya kita. Jangan sampai kita upgrade CVT itu bukannya sesuai kebutuhan kita, tapi hanya ngikutin rekomendasi dari bengkel atau hanya ngikutin rekomendasi dari video-video gitu kan. Nah untuk meracik ini kan saya udah survei beberapa kali ya, gonta-ganti bongkar pasang. Enaknya saya teman-teman ya, enaknya saya bisa gonta-ganti bongkar pasang ini itu segala macam, dan saya bisa tahu sendiri, saya bisa belajar banyak tentang persivitian. Itu karena saya bisa bongkar sendiri ya. Ingat ya, saya bisa bongkar sendiri. Tapi buat teman-teman yang dirasa waktunya nggak cukup buat bongkar sendiri, atau memang dirasa kunci-kuncinya nggak banyak gitu kan, nggak komplit, saya nggak sarankan teman-teman nanti asal upgrade. Takutnya kenapa? Setelah upgrade nih, kemarin itu banyak banget yang ngeluh apa pakai persentri 1500 rpm, per CVT 1500 rpm. Akhirnya pada ngeluh kenapa? Gerung, empok jerung gitu kan, anjay, empok gerung gitu kan, lagi viral itu. Nah teman-teman udah upgrade, ngerasa ngeluarin duit banyak, ngerasa ngeluarin budget yang enggak sedikit hanya untuk pengen menaikkan performa motornya ataupun menghilangkan penyakit gerdegnya, tapi malah muncul penyakit lain. Salah satunya apa ya? Menggerung itu. Motor NMAX saya gerung bang, motor NMAX saya kok jadinya kayak apa, kayak ketahan, ngahejen gitu kan, kalau kata orang Sunda manjay. Nah itu karena racikannya salah, racikannya bisa jadi terlalu ekstrim, lolornya dikasih 9-10 gram bisa jadi, Persivity serba 1500 rpm gitu kan, udah lagi dikasih puli bubutannya yang 13,5 derajat, bu gile. Kalau motor standar sih saya rasa kasihan ya. Kalau motor posisi mesin standar, semuanya masih standar, noken, ECU, segala macam standar, kasihan. Nanti yang ada itu memperpendek usia mesin motor. Alhasil jadilah gerung segala macam gitu. Nah teman-teman, sebelum melakukan upgrade CVT, alangkah baiknya teman-teman dilihat dulu nih. Motor saya ini seringnya dipakai di perkotaan, yang memang ideal jaraknya stop and go, atau motornya kita ini lebih sering dipakai di jarak luar kota. Maksud saya luar kota itu yang jarak kerjanya atau aktivitasnya cukup jauh gitu kan. Kayak misal Cirebon Kuningan itu kan lumayan jauh ya, dan stop and go-nya nggak terlalu. Atau misalkan teman-teman ada di area Jakarta yang memang notabene sering macet-macetan ataupun stop and go dan butuh tarik-tarikan. Nah di situ baru teman-teman dipikirkan, oh berarti saya butuh akselerasi dan tengah. Karena apa? Karena saya mau upgrade CVT untuk setelan top speed pun percuma. Treknya nggak pernah panjang, treknya nggak pernah jauh. Sehingga yang saya butuhkan itu bukan bagaimana caranya saya mencapai 140 atau 150 km per jam.
Yang saya butuhkan adalah bagaimana caranya saya dari 0 sampai 100 itu cepet. Istilahnya cuma 50 meter dari sini ke sono doang udah 100. Nah, itu yang dibutuhin teman-teman. Tapi ya mungkin ada beberapa resiko juga. Atau misalkan, wah saya mah nggak butuh tarikan cepet, saya jalurnya lumayan jauh, lumayan panjang bang. Misalkan saya jalurannya Cilacap Purwokerto misalkan, atau misalkan Yogyakartaan, jalur ring road gitu kan. Nah itu berarti saya butuhnya top speed bang. Nah berarti nanti kita pilih upgrade untuk settingan top speed. Oke. Nah sampai sini mungkin bisa paham ya. Jadi saya nggak akan rekomendasi banyak untuk tipsnya, tapi hanya ada dua. Yang satu kita ngejar tarikan akselerasi, atau yang kedua kita ngejar top speed atau kecepatan full di atas ya. Nah kalau memang teman-teman mau upgrade, ini yang pertama kita akan bahas upgrade untuk akselerasi dulu. Nah ini kita bahas upgrade tanpa main kirian, artinya tanpa kita main puli bubutan ya. Kita hanya cukup main di roller, per CVT dan per sentry saja. Nah untuk ngejar akselerasi teman-teman coba lihat dulu tracknya kalian gitu kan, tracknya kalian dalam artian lingkungan area kehidupannya kalian, motornya gitu kan. Apakah kalian di perkotaan yang macet dan padat dan dibutuhkan stop and go, ataukah kalian di area pegunungan atau di area pedesaan yang memang wajar-wajar aja? Saya boleh saran sih sebetulnya kalau kita mau mengincar akselerasi itu jangan yang terlalu ekstrim ya. Karena kenapa? Karena posisi mesinnya standar. Dan ketika kita upgrade untuk akselerasi yang terlalu ekstrim, itu nanti akan berakibat kita akan haus di bagian yang jelas kampas kopling akan cepat haus, bagian panbel juga akan cepat haus, dan yang saya takutkan itu bagian rasio di persneling itu juga kena. Karena saya dulu pernah kejadian motor Beat itu di bagian rasio itu kayak kait pengancingnya itu patah dan alhasil blok jebol atau bloknya bolong gitu kan. Dan itu saya benar-benar enggak rekomendasi banget gitu kan. Nah untuk upgrade akselerasi kirian teman-teman kita bisa sesuaikan dengan roller diturunkan. Nah sebenarnya dengan kita menurunkan roller itu juga udah cukup membantu menambahkan akselerasi di bawah ya. Contoh misalkan teman-teman dari 13 turunnya ke 11 atau ke 12, itu secara nggak langsung, secara nggak kerasa itu sebenarnya kita udah naikin akselerasi tarikan bawah dengan menurunkan roller ya, supaya nggak terlalu gerung. Cuman kalau misalkan teman-teman coba turun ke 11 gram atau silang ya kayak saya di 13 10 gram, wih udah cukup enak nih gitu kan, udah cukup enteng tarikan bawahnya. Tapi ternyata teman-teman masih merasa kurang, barulah teman-teman kita upgrade yang namanya per CVT ya. Kita upgrade yang namanya per CVT itu kalau NMAX karena cc standarnya aja dia udah di 150 cc gitu kan, teman-teman boleh loncat langsung ke 1500 rpm. Biar apa? Biar nggak nyesel gitu kan. Kalau 1200 rpm nanti takutnya kurang bla 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 segala macem, dan saya pastikan itu nggak akan gerung karena posisi per sentrinya masih standar gitu kan, bukan yang udah upgrade Beat 1500 rpm gitu. Nah ini aja saya udah upgrade serba 1500 tapi nggak gerung nggak apa tuh, normal gitu kan. Nah untuk itu teman-teman, jadi kalau teman-teman untuk motor NMAX standarnya mau upgrade standar atau upgrade hanya untuk ngejar tarikan, saya bisa kasih rekomendasi roller pilih yang 11 gram rata atau silang 10 gram dan 13 gram original bawaannya NMAX. Nah kalau teman-teman mau beli 11 gram rata itu bukan berarti yang 13 gramnya nganggur tuh ya enggak, yang 13 gramnya nganggur dan akhirnya nanti teman-teman cuman pakai yang 11 gram. Nah sebetulnya kenapa saya disilang 10 gram dan 13 gram, supaya saya punya cadangan 6 roller lagi nih, supaya misalkan katakanlah rollernya udah aus, saya nggak perlu beli karena ada yang 3 biji yang lebihannya itu. Nah itu sih alasannya kenapa saya disilang. Nah terus disilang ketika jumlahnya 10 dan 13 gram, jatuhnya itu tepat ada di 11,5 gram. Kurang lebihnya ya hampir di 11 gram, hampir sama hitungannya seperti itu. Itu tips yang pertama, rollernya beli yang 10 gram aja supaya teman-teman bisa disilang. Cuman kalau yang nggak suka silang, misalkan takut resiko ABCD, teman-teman beli aja yang rata 11 gram. Karena kalau beli rata 11,5 gram saya yakin nggak bakal ada gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, beli per CVT. Kalau teman-teman jarak di perkotaan yang memang stop and go, membutuhkan akselerasi cepat dari 0 sampai 100, itu beli yang 1500 rpm.
Tapi kalau teman-teman perkotaannya memang agak sedikit lumayan dapat jalan yang agak panjang, itu belilah yang 1200 rpm, itu sesuaikan. Oke. Nah, kalau untuk persentrinya teman-teman boleh diganti, boleh standar aja, itu boleh bebas. Tapi kalau memang teman-teman merasa masih kurang di akselerasinya, ya silahkan teman-teman ganti persentrinya dengan yang 1500 punyanya Beat RPM. So itu jadi untuk tips untuk teman-teman upgrade standar kirian tanpa harus beli puli yang bubut. Nah, yang kedua, kalau misalkan teman-teman mau ngincar top speed gitu kan, top speed di atas. Nah, kalau mau ngincar top speed ya sebenarnya mau nggak mau ya standar bawahnya juga kan udah oke gitu loh. Cuman memang agak lemot. Nah, ini tipsnya kalau memang mau pecinta top speed kayak saya gitu kan. Ini teman-teman boleh beli puli bubut karena itu modal utamanya. Puli bubut, kampas gandanya, puli bubut. Itu pakai yang 13,8 derajat aja udah cukup gitu kan, nggak perlu terlalu ekstrim ya. 13,5 janganlah, mesin standar kasihan. Jadi beli aja yang 13,8 derajat. Terus untuk rollernya saya malah ini pakai yang 13 gram punyanya BRT. Untuk persentri 1500 per CVT yang 1500 rpm, dan ini posisi motor udah oke banget. Jangan lupa untuk ring tengah di tengah-tengah antara pulinya itu pakai punyanya Mioje. Kan ada punya Vario, ada punya Mioje, dan ada yang tipis banget tuh. Nah, teman-teman pakai yang tengah-tengah yang ukurannya memang nggak tebal banget dan nggak tipis banget. Itu buat ngejar top speed. Nah, kalau setelan seperti itu udah enak banget. Tarikan bawah enak, atasan enak, pokoknya mau udah cakep. Nah, untuk ngejar top speed guys, kalau dirasa masih kurang, upgrade lah per lagi kampas gandanya punyanya Daytona, dan panbelnya panbelnya punyanya Daytona juga. Jadi di upgrade aja kayak gitu ya. Nah, kurang lebihnya kayak gitu guys. Nah, itu untuk kalau teman-teman mau tahu setelannya. Jadi usahakan permainannya kalau memang mau ngejar top speed teman-teman di NMAX, mau nggak mau kita harus beli yang namanya puli bubut gitu kan, yang udah 13,8 derajat. Dan untuk imbangin tarikan bawahnya teman-teman mainan per CVT dan per sentrinya. Untuk roller sih biarkan aja 13 gram. Lebih baik disilang lagi 10 dan 13 gram, cuma nanti top speednya dia akan berkurang. Tapi kalau kita pure pakainya 13 derajat itu udah cukup banget gitu kan. Nah, kalau mau main tarik-tarikan, nah sebenarnya nggak harus upgrade CVT kirian juga udah cukup gitu ya. Tapi ya kalau teman-temannya mau upgrade sih oke-oke aja gitu kan, nggak ada salahnya. So, buat teman-teman yang memang pengen upgrade kirian, silahkan disimak aja video tadi. Saya sih saraninnya sesuaikan dengan kebutuhan ya. Jangan upgrade yang terlalu ekstrim, harus serba 1500 rpm, roller 9 dan 10 gram, jangan dah, sumpah. Kasihan, karena kasihan motornya, apalagi motor kita standar gitu kan. Jadi kurang lebihnya seperti tadi ya. Kalau teman-teman mau upgrade gitu kan, alangkah baiknya beli satu persatu dulu. Apalagi kalau misalkan kalian memang bisa bongkar sendiri, itu alangkah lebih baik, supaya kita habis pasang ini kurang cocok atau kurang gimana gitu kan, kita bisa atur sendiri, kita bisa setel sendiri gitu kan. Cuman ya kalau misalkan kalian memang nggak bisa bongkar sendiri, dalam artian ya waktunya nggak cukup, mungkin kuncinya juga nggak lengkap, jadi alhasil teman-teman harus ke bengkel yang mengeluarkan biaya. Karena biaya bongkar CVT itu ya biasanya nggak murah gitu kan. Oke guys, selesai sudah topik pembahasan kali ini. So, teman-teman pantau aja dan simak terus video-videonya sampai akhir. Oke. So, itu saja dari saya, Mamang. Oke, thank you guys udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di support, like, share, komen, share, komen, dan apa yang terakhir, subscribe, Mang. Jangan lupa di subscribe untuk channelnya di Indro Channel. So, saksikan video-video saya selanjutnya di Indro Channel. Shoo!